Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali atas izin Allah. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang hukum pacaran dalam Islam serta larangan-larangan dan aturan-aturannya. Pacaran menjadi salah satu bentuk hubungan manusia. Pacaran dilakukan oleh dua orang yang saling jatuh cinta atau saling menyayangi. Pacaran juga biasanya didasarkan pada rasa saling suka pada dua insan. Biasanya istilah pacaran ini sudah disematkan bukan hanya untuk orang yang dewasa saja, tetapi juga pada para remaja pun juga sudah mengenal istilah pacaran. Dan bahkan lebih parahnya lagi, anak-anak zaman sekarang pun sudah sangat mengenal istilah pacaran. Nauzubillah min dzalik. Secara sederhana pacaran juga bisa dikatakan sebagai suatu hubungan kekasih sebelum menikah. Kita akan membahas hukum pacaran dalam Islam. Dalam Islam, pacaran sangat dilarang. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Di dalam Islam telah diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan mahram seperti ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dan adik perempuannya, dan sebaliknya. Dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan siapa saja yang termasuk dalam mahram atau yang tidak boleh dinikahi. Kita semua wajib untuk mengetahuinya. Seperti hadis riwayat surat An-Nisa ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, dan anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari surat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan yang non haram atau tidak haram selain dari mahram, artinya laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun ada larangan untuk berdua-duaan atau bersentuhan dengan yang bukan mahramnya yang telah kita sebut tadi, atau melihat langsung juga tidak boleh. Islam melarang untuk berpacaran karena mendekati perbuatan zina. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya
Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan berduaan, sebagaimana dalam hadis berikut yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berhalawat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir atau perjalanan kecuali beserta ada mahramnya. Selanjutnya, di dalam Islam ada diatur suatu hubungan sebagai solusi untuk melakukan pendekatan sebelum menikah. Hubungan tersebut disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sebagai perkenalan. Lalu dalam konteks pernikahan diartikan sebagai perkenalan antara lawan jenis. Sederhananya, ta'aruf adalah proses perkenalan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang didampingi oleh pihak ketiga. Ta'aruf dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kecocokan antara kedua individu sebelum menuju ke tahap selanjutnya, yaitu khitbah atau lamaran. Ta'aruf lebih dianjurkan daripada pacaran sebelum memasuki tahap perkawinan. Ta'aruf sangat dianjurkan dalam Islam, sedangkan pacaran tidak dianjurkan dalam Islam. Pacaran tidak ada membuat jaminan bahwa akan hidup bahagia sampai pernikahan, bahkan sampai ajal menjemput. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang anjuran untuk menikah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu dapat menjaga pandangan dan melihat fadl atau kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa sunnah, maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tetapi sesungguhnya aku salat, tidur, dan mengawini perempuan, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Demikianlah yang dapat kita jelaskan tentang larangan untuk menikah dan solusinya dalam Islam. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah tetap di jalan lurusnya, dan kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya kita semua bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.